Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sembarang Wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini di episode 82 yang akan membacakan cerita-cerita horor ataupun email berhantu dari kiriman teman-teman semua di podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya ada di bio Instagram podcast kisah horor. Di episode 82 ini kita akan membacakan cerita-cerita horor yang sudah menumpuk, sudah banyak banget yang dikirim teman-teman semua. Jadi mohon maaf kalau selama 1 minggu ini PKH jarang banget upload karena akhir-akhir ini aku sibuk ya, disibukkan oleh pekerjaan selain nge-podcast. Jadi ya harap dimaklumin. Karena aku kan juga sebagai pengajar nih ya, jadi sibuk untuk mengurusi persiapan ujian sekolah untuk adik-adik kita semua di adik-adik kelas 3 gitu ya, untuk melanjutkan jenjang yang jauh lebih tinggi ataupun mungkin lulus menjadi pegawai yang baik, mendapatkan pekerjaan yang baik. Ya kita gak ada yang tahu ya. Ya pokoknya doakan yang terbaik aja lah. So buat teman-teman semua yang mungkin sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah atau mungkin yang SMA udah melaksanakan ujian sekolah ya, jangan lupa belajar, ikut terus kegiatan daring. Pokoknya semangat buat semuanya, semoga lulus dan mendapatkan pekerjaan yang baik gitu ya, biar bisa membantu perekonomian keluarga gitu deh. Apalagi di pandemi kayak gini tuh susah banget buat nyari kerja bro, beneran dah. Udah ngalamin 8 bulan nganggur, susah banget nyari kerja gitu. Terus gak kerasa juga ya, bulan depan kita udah melaksanakan puasa Ramadan ya. Aduh, udah puasa aja, baru aja tahun kemarin, belum ada berapa bulan ya, belum ada setahun kita udah melaksanakan ibadah puasa. Sekarang melaksanakan ibadah puasa dan di hari momoknya itu adalah di bulan hari Idul Fitri ya. Itu adalah hari yang paling momok buat aku karena pasti kalau ketemu saudara-saudara atau tetangga ada nanyain udah nikah belum, udah ada calonnya belum, anaknya berapa. Itu hal yang paling menakutkan yang aku hindari saat-saat ini. Karena tahun kemarin tuh agak beruntung gitu loh, karena gak mudik. Semoga tahun ini kalau misalnya mudik ataupun ada saudara datang ke sini gak ada yang nanya-nanya kayak gitu ya. Aduh sedih banget ya. Itu dah pokoknya. Oke, langsung aja kita bacakan cerita ya, karena udah banyak banget yang numpuk. Banyak banget yang kirim-kirim email, kirim-kirim di Google Form. Aduh sampai pusing aku untuk memilah-milah mana dulu yang aku baca. Jadi cerita pertama datang dari Instagram dulu ya, DM Instagram podcast kisah horor. Mari kita bacakan. Bentar deh, mana ya. Oke. Ini datang dari siapa aku nggak tahu ini namanya siapa, karena pakai bahasa Korea. Ini kayaknya army banget deh, anak army nih, bahasa Korea. Jadi langsung aja kita bacakan. Halo kak,
aku mau cerita tentang pengalamanku saat aku masih SD. Jadi waktu itu ada seorang perempuan yang datang setiap hari ke rumahku dan dia memiliki niat yang gak baik untuk keluargaku. Saat pertama dia datang ke rumahku berasa panas dan semua orang di rumahku suka marah-marah. Aku punya kakak laki-laki 1 dan aku anak kedua. Aku dan kakakku sama-sama bisa melihat hal-hal seperti itu. Oh ya kak, rumahku memiliki 2 lantai. Nah, kakak laki-lakiku jarang di rumah karena kerja dan tidur di kos. Sedangkan aku tidur dengan ayah dan ibuku. Nah, saat itu aku sedang begadang bersama ayahku dan pada saat tepat jam 11:59, aktivitas di lantai 2 rumahku muncul. Dari mulai seperti ada yang bermain kelereng, melompat-lompat, bermain boneka, membuka dan menutup jendela, bermain gorden, menyapu menggunakan sapu ijuk, dan masih banyak lainnya. Nah, saat itu aku sangat penasaran, ada apa di lantai 2 rumahku. Saat aku mengintip, aku melihat Mas Poch yang lagi loncat-loncat dan anak kecil sedang bermain kelereng dan juga bermain boneka. Saat itu semua anak kecil itu melihat ke arahku. Karena aku merasa tertarik, aku pun untuk melihat secara jelas dan tidak mengintip. Saat aku melihat, tidak ada apa-apa. Tapi saat aku mengintip mereka, ada. Tapi saat aku melihat dengan jelas, mereka menghilang. Hanya meninggalkan 1 buah kelereng yang jalan menuju ke arahku. Dan itu sudah terjadi selama 10 tahun saat perempuan itu pertama kali datang. Dan saat aku kecil pun, kata orang tuaku, aku selalu berbicara sendiri tanpa ada orang. Tapi aku selalu bilang, ada anak kecil sepantaranku yang sedang bermain denganku. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa, kata ibuku. Dan akhirnya ibuku pun merasa aneh akan hal itu. Lalu memanggil Pak Ustadz. Dan pada saat memanggil Pak Ustadz pada jam 7 sehabis Isya, satu keluarga kami diruqyah. Tetapi anehnya, aktivitas di atas sangat ramai. Hingga seperti ada peralatan yang terlempar dan jatuh. Padahal di lantai 2 hanya ada 2 kamar. Tidak ada dapur dan peralatannya juga. Ternyata niat si perempuan adalah ingin mengambil ayahku melalui santet. Teluh yang ditujukan ayah, ibu, dan kakak laki-lakiku. Oh ya kak, di rumah kami saat itu selalu tercium bau wangi, lalu busuk, sangat-sangat busuk. Sekian dari aku kak, maaf semisal berbelit atau kata-katanya kurang mengenakan. Ini pertama kali kak, hehe, terima kasih kak. Aku bakal cerita pengalaman hororku yang lain kak. Semangat kak. Semoga sukses and stay healthy kak. Thank you. Thank you siapa ya ini? ZBSSLNENL. Itulah namanya gak ngerti ya. Pokoknya dia itu pakai bahasa Korea. Kayaknya army banget gitu ya. Army, anak army gitu. Jadi menurutku sih ya bisa jadi ya ini karena perbuatan hal musyrik ya, seperti mengirim teluh ataupun guna-guna yang membuat yang dengan tujuan untuk mengambil atau merebut orang yang kita sayang gitu, untuk berada di pelukannya, ya ibaratnya kayak guna-guna gitulah. Dan itu pernah dialamin sama teman aku gitu. Jadi teman aku ini kan kebetulan itu kan nikah di usia dini, terus nikah di berapa gitu kan, maksudnya dalam arti usia pernikahannya ya nggak ada 5 tahun lah, berapa tahun gitu, 3-4 tahun, nggak sampai 4 tahun lah, 3 tahun lah ibaratnya ya, 3 tahun lebih. Terus cerai gitu loh, karena
adanya ketidakkecocokan gitu antara dia sama suaminya. Mungkin katanya sih si suaminya enteng, ringan tangan kayak gitu kan. Jadinya capek gitu. Kan ya posisinya juga temen aku masih muda ya, masih usia 25 tahun gitu, udah punya anak 1 gitu. Akhirnya mereka bercerai. Nah, setahun kemudian, ini kan temen aku udah bisa move on tuh dari mantan suaminya. Namun si mantan suaminya itu belum bisa move on, jadi masih ganggu-ganggu si temanku ini. Terus si temanku ini punya cowok baru gitu, dan alhamdulillah cowoknya itu kayak bisa menerima keadaannya si temanku itu apa adanya dengan statusnya jadi single mom gitu kan. Terus mempunyai anak yang ya masih kecil, 1,5 tahun waktu itu. Nah pada saat temanku ini rencananya kan mau nikah lagi sama lelaki pilihannya. Nah si mantan suaminya itu kayak nggak terima gitu loh kalau dia itu nikah gitu loh, kalau si teman aku nikah. Akhirnya dia kayak ngirim guna-guna gitu loh, teluh gitu ke mantan istrinya atau temanku ini, dengan cara kayak bikin si cowoknya itu kayak pokoknya dibikin bertengkar terus gitu loh. Hawanya tuh dibikin bertengkar terus, di rumah juga sama orang tuanya juga dibikin kayak bertengkar terus keinget-inget sama mantan suaminya gitu. Ketawanya itu pada saat si ayahnya teman aku itu pada saat ngebersihin taman, nggak sengaja itu kayak nemu gundukan tanah gitu loh. Pas digali-gali itu ternyata dia nemukan kain putih. Terus di dalam kain putih itu ada bunga yang udah kering, terus ada foto temenku, terus pokoknya ada baca-bacaan apa gitu, katanya tulisan Arab Raja gitu, yang Arab gundul gitu kan. Pokoknya apa gitu, aku lupa gitu kan, kejadiannya udah lama gitu kan. Nah itu, terus pas ditanyain sama ustadznya dan di ruqyah, si ustadz ini ngomong katanya temanku ini dibikin kayak diguna-guna gitu sama mantan suaminya, karena mantan suaminya tuh nggak terima kalau semisalnya temanku itu nikah lagi, ataupun mungkin si mantan suaminya itu masih sayang gitu sama temanku, tapi temanku kan udah nggak mau gitu, kayak gitu. Itu bahaya banget sebenarnya, bahaya. Tapi ya mungkin bisa dihindari dengan cara kita sering beribadah gitu kan. Jangan lupa sholatnya, jangan bolong-bolong sholatnya, selalu ingat kepada Tuhan. Itu kayaknya bisa untuk menangkal itu semua, insya Allah. Kalau kita ingat kepada Tuhan, semua kejahatan-kejahatan, hal-hal buruk yang menimpa kita tuh akan dijauhkan gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sih. Oke, next kita lanjut ke cerita kedua ya. Nah, cerita kedua kali ini tuh datang dari email dan judulnya adalah pengalaman nyata diganggu hantu di penampungan TKI. Wah, ini pasti seru nih ya. Oke, kita bacakan ya. Aduh, seru banget di penampungan TKI. Jadi aku kayak keinget itu ya, waktu aku explore di bekas rumah penampungan TKW itu serem banget itu. Apalagi ranjang-ranjang susunya yang banyak banget itu serem banget, serem abis. Oke, langsung aja kita bacakan ya. Hai Kak Ana, nama saya Haryanti. Oke, pengalaman ini bener aku alamin sendiri. Pas aku mau proses ke Taiwan, tepatnya di penampungan TKI Bekasi 2013 bulan Juni. Waktu itu pas malam minggu. Seperti biasa, anak-anak pada dugem gak jelas gitu. Pas sudah selesai, kita semua pada mandi malam-malam tuh. Nah, di PT gue kan ada pantangan. Kalau malam Senin sama malam Kamis, gak boleh pakai baju warna merah. Berhubung pas itu malam minggu, jadi gue pakai baju merah. Gue gak mikir hal-hal aneh pas itu. Tapi mungkin gue lagi apes kali ya. Langsung ke horornya aja ya kak. Pas gue lagi tidur, gue mimpi kayak dikejar-kejar cowok gede, tinggi, hitam pula, tapi gak jelas gitu. Terus gue ngumpet tuh di dalam lemari kecil sambil jongkok.
Nggak taunya tuh makhluk nemuin gue di dalam lemari. Tuh makhluk langsung pegang perut gue, terus turun ke kedua paha, terus turun sampai telapak kaki kiri gue. Aduh, kok porno ya? Gue pas itu masih mimpi. Tapi kok makin kesini makin terasa kalau ini udah bukan mimpi lagi. Karena emang pegangan tangannya di telapak kaki gue makin bener terasa nyata. Tapi gue bener gak berani buka mata. Gue terus baca doa apapun yang gue bisa. Sampai pas tuh makhluk mau narik kaki gue langsung teriak Astaghfirullahaladzim. Sambil gue teriak kaki gue, pas gitu gue masih ngerasa bener-bener parno. Sama sekali gak ada temen yang bangun denger gue teriak. Gila gak tuh? Gue digangguin sendirian. Gue. Oh ya, gue. Sampai akhirnya pagi-pagi gue cerita sama teman-teman gue. Gue tanya ke temen gue. Mary, semalam lu yang teriak ya? Lu diapain? Terus gue jawab. Kaki gue mau ditarik. Tapi kenapa harus gue gitu? Secara yang tidur di lantai kan ada gue, lo, Deti, sama Yeni. Kenapa cuma gue gitu? Selidik punya selidik, ternyata semalam ada yang naruh matras sembarangan, ngalangin jalan. Makanya tuh makhluk gangguin gue. Orang jalannya dihalangin sama matras. Kampret banget yang naruh matras sembarangan. Emang di PT gue angker bener. Gue udah 3 kali digangguin. Pas waktu sholat maghrib ada suara ngedehem di telinga kiri gue. Pas gue udah sholat dan lagi baca-baca doa. Dan yang bikin gue parno lagi, pas gue lagi tiduran sama teman gue di tangga. Gue tiduran baru beberapa menit udah kebawa mimpi. Dan di mimpi itu ada cewek rambut panjang sama anak kecil lagi ngeliatin gue tidur. Sontak gue langsung bangun. Udah kapok gue gak lagi tidur di tangga. Sekian dulu cerita dari aku ke Ana. Sorry banget kalau ceritanya gak serem dan kata-katanya belibet banget. Thanks Kak Ana. Oke, thank you Haryanti buat ceritanya ya. Jadi ini ceritanya pengalaman dia tidur di bawah tangga di PT-nya dia gitu, penampungan TKI gitu ya. Ya apa ya? Katanya sih kalau tangga itu denger ya. Tangga itu adalah tempat buat jalannya makhluk halus. Pokoknya tuh apa ya? Kalau gue telaah itu ya cerita-cerita dan pengalaman dari temenku yang pernah nginep di rumah itu selalu kebanyakan ceritanya itu berada di tangga rumah gitu ya, entah tangga rumah, tangga bangunan, apapun itu. Karena dulu pernah nih, karena kayaknya aku udah pernah cerita deh, waktu pengalamannya temanku itu tidur nginep di rumahku, nemenin aku pada saat orang tuaku tuh berangkat haji gitu kan aku tidur di rumah sendirian dan kebetulan aku minta tolong sama temanku buat tidur nih di rumah aku gitu. Nah pada saat itu aku tidur di ruang tamu gitu kan kebetulan rumahku kecil gitu kan. Terus kebetulan di lantai 2 itu masih jadi tempat jemuran gitu, belum jadi kamar aku, masih jadi tempat jemuran. Jadi aku tidur di bawah. Nah pada saat kita nonton TV di ruang tamu itu temen aku nggak sengaja noleh ke arah tangga, terus dia ngelihat kayak ada sosok, kayak ngelihat, lu tahu kan tangga terus kalau tangga rumah gue itu kayak tangga terus di atasnya itu kayak ada tembok gitu, jadi ada tembok penghalangnya gitu. Nah dia tuh ngelihat di balik tembok penghalang yang ada di atas itu, dia kayak ngelihat sosok kepala yang lagi celinguk gitu deh, celinguk
celingukan gitu loh, pokoknya lagi celingukan, jadi kelihatan kepala, rambutnya panjang terurai ke bawah, terus kayak dia tuh kayak meringis gitu, aduh serem banget sumpah. Dan katanya sih itu cewek gitu loh. Dan pada saat itu juga jam 11 malam gue disuruh nganterin dia pulang ke rumah, gila kan. Aduh. Dan di saat itu juga gue pada saat itu tapi aku pada saat itu tuh kayak ngerasa biasa aja gitu. Jadi aku habis nganterin teman aku kan, karena kebetulan rumahnya deket, cuma beberapa gang gitu, beda berapa gang. Aku habis nganterin temanku, aku pulang tidur di rumah sendirian juga nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ngerasa digangguin atau kayak gimana gitu. Nah pas kemarin beberapa bulan yang lalu yang sempet aku bilang kalau aku diganggu sosok gitu di rumah aku, yang bolak-balik aku didengerin suara ketawa dan lain-lain, itu posisinya juga ada di tangga gitu. Kata tetangga aku yang emang notabene-nya dia tuh bisa melihat-lihat, anjir gue mesti ngeliat-ngeliat ke belakang nih, ke arah pintu. Kata tetanggaku yang emang dia bisa ngeliat sosok hal makhluk halus itu, sosoknya itu yang waktu itu ngeganggu aku itu emang ada di tangga gitu. Jadi di tangga itu sekarang di sebelahnya itu gudang, dipakai gudang gitu. Tapi los, nggak, bukan ruangan gitu yang ketutup pintu, enggak, los aja gitu. Tapi ya emang dipakai gudang dan posisinya numpuk-numpuk barang kotor, mungkin dipakai singgah deh buat dia gitu. Makanya beberapa bulan yang lalu itu, kalau kalian ngedengerin cerita-ceritaku di episode sebelumnya, pasti aku cerita tentang pengalamanku diganggu waktu pada saat nge-record podcast, atau mungkin sampai aku ngepost di feed Instagram aku suara ketawa, itu ada suara ketawa kuntilanak itu. Aduh, coba lu bayangin gimana perasaannya kalau seandainya itu terjadi sama kalian. Aduh gila, serem banget sumpah, aku gak bisa tidur itu. Emang sih ya, gue tuh paling berani banget kalau disuruh explore di tempat-tempat terbengkalai, apalagi sendirian seperti di konten-konten aku di YouTube. Tapi kalau semisalnya ini setan udah ngikut sampai rumah, itu serem banget sumpah. Karena gak nyaman banget kalau sampai itu makhluk itu ngikutin ke tempat berlindung kita, ibaratnya tempat singgah kita gitu. Itu gak enak banget. Lebih baik aku ketemu setan di jalan daripada setan itu ngikut ke rumah kayak gitu. Beneran sumpah, gue mending ketemu di jalan daripada ngikut ke rumah. Tapi selama gue explore itu gak pernah yang namanya gue tuh ditampakin atau mungkin diliatin, itu gak pernah. Paling cuma suara-suara gitu doang. Belum rezeki kali ya. Tapi kan gue udah vakum, nggak explore lagi gitu. Ya itulah perjalanan hidup. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Ini cerita berikutnya, bentar, cerita berikutnya ini panjang apa pendek? Oke, ini cerita berikutnya ini sangat panjang, jadi ini adalah cerita terakhir gitu ya. Semoga ini ceritanya ini seram-seram sedap gitu. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ana. Tolong samarkan nama aku ya, karena ini menyangkut lokasi yang pernah aku tempatin. Jadi pengalaman ini di sebuah gedung tua asrama suster. Ini tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Ya bagaimana tidak, karena ini merupakan pengalamanku pertama kalinya bertemu makhluk halus atau hantu. Aku bersekolah di sebuah SMU swasta di Bandung Utara. Sekolahku juga terkenal sebagai suatu sekolah yang sangat angker. Ini disebabkan karena bangunan sekolahku merupakan bangunan yang tua yang sudah ada sejak zaman Belanda. Oke, cluenya di Bandung Utara, sekolah terkenal, bangunan sekolah yang udah ada di zaman Belanda. Kalau kalian yang rumahnya di Bandung Utara bisa komen.
Banyak sekali cerita kalau konon bangunan sekolahku ini adalah bekas rumah sakit, bekas pembantaian penjajah, dan lain-lain. Tapi tidak pernah ada yang tahu bekas bangunan apa sekolahku ini persisnya. Sore itu aku bersama keenam temanku berencana untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler majalah dinding. Tapi mendadak dibatalkan karena para senior harus mengikuti pendalaman materi ujian akhir. Karena tidak jadi, maka mau tidak mau kami harus menunggu jemputan masing-masing sesuai dengan jadwal berakhirnya ekstrakurikuler kami. Sambil menunggu jemputan, salah satu temanku mengajak bermain or dare. True or dare kayaknya true or dare ya. Mengenai sebuah permainan yang mengajak orang untuk berkata jujur atau siap ditantang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Oh, true or dare. Biasanya permainan ini kami gunakan untuk masalah curhat. Mulailah kami bermain. Tibalah pada saat aku kena giliran. Aku lebih memilih dare daripada harus jujur menjawab tentang cowok yang sekarang sedang dekat denganku. Tapi ternyata juga sedang dekat dengan Tasya, sahabatku. Daripada aku menyakiti perasaannya, aku lebih siap ditantang apapun. Tasya yang tampaknya kesal karena aku memilih dare, langsung mengajakku ke dekat lahan parkir. Di situ terdapat gedung yang sudah tua. Gedung itu sudah sangat lapuk, atapnya sudah roboh, banyak kaca-kaca jendela yang sudah pecah dan berserakan, dan dedaunan yang tampak berserakan menutupi tanah pekarangan gedung itu yang menambah keseraman. Gedung ini adalah bekas asrama suster. Suster adalah panggilan kedua guru perempuan kami. Suster adalah panggilan kepada guru perempuan kami di asrama ini. Asrama suster ini sudah tidak ditinggali lagi sejak tahun 80-an. Semenjak ada kebakaran yang menghanguskan sebagian besar tempat ini. Sudah lama pihak sekolah berencana untuk membongkar gedung ini, tapi rencana ini akan terlaksana tahun depan. Sekarang Tasya menantangku untuk masuk ke gedung angker itu. Gedung ini dikelilingi oleh pagar batu yang tidak terlalu tinggi, kira-kira 1 meter lebih tingginya, yang sangat memungkinkan untuk dipanjat orang. Kunci gembok yang menempel di pintu itu pun nampak sudah berkarat. Dari pintu pagarnya ada jalan setapak yang terhubung dengan 2 buah pintu besar berwarna coklat, yang mana merupakan pintu masuk dari gedung itu. Setelah berhasil memanjat pagar batu tanpa kesusahan, sekarang di depan pintu besar itu aku dan temanku Tasya berdiri cemas. Aku pun memegang gagang pintu dan mencoba membukanya. Ternyata dikunci dari dalam. Aku pun meminta Tasya menyudahi permainan ini, karena aku sendiri pun ketakutan. Entah mungkin karena gengsi, Tasya menolak. Ia menyuruhku untuk mendobrak pintu itu. Aku melihat jam handphone pukul 3 sore. Pendalaman materi tidak akan selesai sampai jam 15.30. Guru dan satpam sekolah tidak akan melihat kalau aku mendobrak sekarang. Lalu aku pun mencoba mendobrak dibantu dengan Tasya. Sepertinya hentakan kami berdua tidak cukup untuk membuka pintu besar itu. Pintunya masih tetap tertutup dan kokoh. Ketika kami hendak melangkah pergi, tiba-tiba terdengar. Kami menoleh ke belakang dan salah satu daun pintu itu pun terbuka sedikit. Aneh, efek gebrakannya kenapa baru sekarang? Aku pun jalan menuju pintu besar itu. Aku mendorong daun pintu itu yang sudah terbuka. Dan samar-samar
aku melihat ruangan besar aula yang sangat berantakan. Saat aku masuk, kulihat bahwa ruangan besar itu tercium bau lembab, sangat kotor dan berantakan. Banyak puing-puing bebatuan yang berceceran di lantai. Semuanya dindingnya sudah hampir terkelupas dan berwarna hitam. Kayu-kayu besar berserakan bersama dengan meja dan kursi yang tidak beraturan tempatnya. Tas, gue udah masuk. Ya kan, udahan ya nih, kataku memohon kepada Tasya. Tetapi Tasya bilang, tuh di sebelah kanan ada ruangan, abis itu baru kita udahan. Dengan hati-hati aku berjalan ke kamar itu, menghindari kayu-kayu dan pecahan kaca yang ada di lantai. Sesampainya di ruangan itu, aku bilang kepada Tasya, Tas, gue udah sampai nih. Gue cabut, udahan ya. Tapi tidak ada jawaban dari Tasya. Aku menengok dan Tasya menghilang. Sial, dia kabur duluan lagi. Ketika aku hendak melangkahkan kaki menjauh dari kamar itu, tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundakku dari belakang. Aku pun menoleh. Di depanku tampak seorang suster berwajah pucat sambil berdiri di belakangku. Suster itu memakai setelan seragam dan kerudung berwarna coklat krem, seperti setelan seragam yang sering dipakai di SMA-ku. Ngapain kamu di sini? Maaf suster, saya penasaran pengen lihat-lihat. Saya kira sudah tidak ada penghuninya, kataku gagap takut kena hukuman. Memang di sini sudah tidak ada penghuninya. Loh, suster ngapain di sini? Aku pun ketakutan dan bergegas melangkah mundur. Kamu tidak akan bisa keluar. Anjir, serem. Ruangan seketika berubah menjadi gelap. Aku berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Aku tidak peduli lagi dengan sekelilingku dan aku mencoba membuka pintu. Namun terkunci. Aku melihat sekeliling ruangan itu. Aku melihat banyak suster-suster yang berjalan mendekat ke arahku. Mereka terlihat seperti melayang dari lantai. Badanku lemas. Aku menangis sekencang-kencangnya. Tolong! Tolong! Teriakku sambil menangis. Aku mendorong dan mendobrak pintu itu. Namun tidak membuahkan hasil. Para suster itu melayang semakin dekat sampai aku bisa melihat sebagian wajah mereka. Beberapa di antara mereka ada yang mengalami luka bakar di wajahnya. Tolong! Tolong! Aku masih berusaha teriak sekuat tenaga. Tiba-tiba pintu terbuka. Lalu kulihat sesosok pria yang ternyata itu satpam. Dan satpam itu melangkah masuk. Kamu ngapain, Dek? Tanyanya keheranan karena aku menangis terisak-isak. Tolong, ada hantu. Namun ketika aku melihat ke ruangan itu lagi, semua suster itu sudah menghilang. Satpam itu pun berusaha menenangkanku sambil membawaku keluar dari gedung. Aku melihat jam handphone sudah hampir jam 5 sore. Astaga, aku masuk hanya beberapa menit, ternyata sudah 2 jam. Lalu aku mencari Tasya dan teman-temanku yang lain di lorong kami tadi duduk. Tapi tampaknya mereka sudah pulang. Ketika berjalan ke lapangan parkir, satpam itu menjelaskan kalau asrama suster itu sudah dikunci bertahun-tahun dan kuncinya dibawa oleh satpam tersebut. Dan tidak ada kunci cadangannya. Satpam itu bercerita kalau pada saat asrama suster itu terbakar di tahun 80-an memang ada beberapa suster mati terperangkap saat kebakaran terjadi. Tidak berapa lama kemudian sopirku datang menjemput.
Aku langsung pulang tanpa mencari tahu di mana Tasya berada, karena dia sudah meninggalkanku begitu saja. Saat aku berada di dalam mobil, badanku sudah lemas. Aku masih merinding mengingat kejadian tadi yang aku alami. Ketika mobilku sudah berjalan beberapa saat, sopirku mendadak bertanya padaku, "Neng, suster yang duduk di sebelahnya mau diantar kemana?" Anjing. Endingnya bro, endingnya cuma gitu doang, tapi kerasa banget kayak seremnya itu ya. Kayak berasa nonton film anjir. Maksudnya kayak adegan film ini, sumpah. Ini ceritanya udah abis ini ngomong-ngomongnya. Tapi sumpah ini gue merinding banget ngebacanya. Dan ini ceritanya detail, rapi penulisannya, dan klimaks banget. Endingnya kayak kalian kalau pernah nonton film ya, yang film endingnya horor tapi ngegantung, nah itu dah. Neng, susternya yang duduk di sebelahnya mau diantar kemana? Terus ada backsound ceng sambil ngeliat susternya yang wajahnya pucat melotot gitu. Aduh, sumpah itu keren banget kalau dijadiin film, sumpah. Tapi ngomong-ngomong, aku tuh jadi penasaran ya. Tadi sorry banget kalau ada suara mobil, karena tetanggaku depan rumah lagi parkir, masukin mobilnya ke garasi ya. Jadi ya kalau agak berisik-berisik mohon dimaklumi ya. Jadi aku penasaran nih ya, ini gambar sekolahnya itu kayak gimana. Ini sekolah kayak sekolah Katolik atau sekolah Nasrani? Sekolah Katolik ya kayaknya ya, kalau ada suster-susternya. Coba kita cek ya. Sekolah perawat. Iya. Bukan. Sekolah Katolik. Mungkin ya. Coba ya aku cari di clue ini. Di Bandung Barat terbakar. Aduh, kesemutan lagi. Tahun 80-an. Katanya sih tahun 80-an ya kebakarannya. Nah loh, ini yang muncul malah pabrik tekstil ya, yang kemarin. Aduh, nggak nemu guys. Mungkin coba clue yang lainnya ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Karena aku biasanya kalau ada clue-clue kayak gini aku jadi penasaran. Sekolah terbakar tahun 80-an di Bandung Barat. Bandung Barat, Bandung Timur. Ya, Bandung Timur ya. Bandung Utara. Salah guys, salah clue. Bandung Utara. Oh, ini. Ada guys. Jadi ini ya. SMA ya. Kebetulan sekolah SMA. Sekolah SMA, SMU. Anjir lah. Ini ada sih di Bandung Utara, cuma ini beritanya nggak tahu ya. 80-an di Bandung, rumah di Bandung terbakar. Wah, nggak nemu guys, nggak nemu. Oh iya, ketemu. Iya, ketemu, ini dia. Gue ketemu sekolahnya, nama sekolahnya ya. Coba ya kita cek
nama sekolah ini. Sorry ya kalau agak-agak hening-hening sejenak, karena aku tuh penasaran banget. Mungkin ya ini ya. Coba kita cek ya, sekolah SMA ini, SMA. Tadi mana tadi? Anjir, kok hilang? SMA 3, oh ini Santo Aloysius. SMA Santo Aloysius Bandung. Oh ternyata Aloysius ada banyak ya, ada 1-2 berita. Oh ya, gue nggak tahu sih sekolah mana ya. Ini nggak ada beritanya, cuma katanya sih sekolah ini adalah sekolah angker gitu ya. Termasuk jadi mayoritas sekolah angker di Bandung. Mungkin teman-teman ya, teman-teman. Oh ini. Oh iya. Sekolah yang sudah ada sejak tahun 1951 adalah sekolah Katolik yang dikelola oleh suster-suster Ursulin. SMA-nya sendiri menyimpan cerita seram. Yang paling populer di kalangan alumni adalah lukisan di ruang guru yang rambutnya setiap tahun memanjang. Selain itu ada juga penampakan suster yang gak punya kaki alias melayang-layang. Kalau Jill sendiri pernah dengar kisah kalau di WC ceweknya pernah ada yang gantung diri. Itu dia sekolahnya. Terus ini ada lagi. Oh itu tadi sekolah beda ya. Ini sekolah Santa Angela. Dan ini ada lagi sekolah Santo Aloysius. SMA Santo Aloysius Bandung sudah berdiri sejak 1930. Sehingga gak heran bangunannya merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda. Konon di ruangan bawah tanah sekolah ini merupakan kamp konsentrasi Belanda. Selain itu, ruangan ini juga digunakan tentara peta untuk menyaksikan tentara Belanda. Dengar-dengar saat zaman Jepang, tempat ini juga dipakai sebagai tempat pembantaian. Enggak heran kalau sampai sekarang sering terdengar bunyi-bunyi seram seperti rintihan orang dari sini. Selain itu konon ada juga hantu pastur tanpa kepala yang setiap malam mencari kepalanya. Aduh kayak ceritanya pastur jeruk perut ya, yang cari kepalanya di Jakarta sana. Tapi ya terkait itu semua aku nggak tahu di mana. Cuma ya ini kan aku ngelihat dari ngelihat dari web. Iya apa enggak aku juga gak tahu. Mungkin teman-teman yang rumahnya ada di Bandung, khususnya di Bandung Utara, dan tahu tentang sekolah ini sekolah mana, ya bisa lah bagi-bagi via DM. Karena gue penasaran juga sih tentang penampakan lokasi sekolahnya ya. Karena biasanya tuh kalau cerita-cerita yang mengandung clue kayak gini tuh aduh penasaran banget untuk dicari. Biasanya sih ketemu, tapi sekarang gak ketemu. Oke, clue-nya adalah sekolah Katolik yang ada di Bandung Utara. Terus bekas kebakaran. Dan bangunan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, itu. Oke deh, itulah clue-nya. Mungkin teman-teman bisa ketemu atau para pencari jejak horor bisa menemukan apa itu sekolah mana itu ya. Oke, kayaknya udah cukup deh. Udah 43 menit aku menemani kalian untuk bercerita. So, kayaknya sekian dulu cerita di episode 82 ini. Sudah 3 cerita yang udah aku bacakan. Jadi buat teman-teman semua pencinta horor ini ya, kalau kalian suka banget dengan cerita-cerita horor atau mungkin berbagi pengalaman cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Atau mungkin jika kalian tuh ya sekarang kan udah ada lebih mudah nih, lebih canggih. Kalian tinggal mampir ke podcast kisah horor Instagramnya
Di situ ada link di bio-nya, Linktree, tinggal kalian klik aja link tersebut. Nanti dari link tersebut terdapat 3 opsi. Yang opsi pertama adalah link menuju Google Form untuk mengirim cerita, jangan lupa judulnya ya. Yang kedua adalah link menuju ke channel YouTube aku, walaupun sekarang udah gak pernah nge-YouTube, tapi ya apa salahnya sih kalian mau lihat-lihat dikit-dikit aja, mampir. Dan yang ketiga adalah link menuju ke Spotify. Jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah Horor, ataupun kalau kalian suka dengan cerita podcast kisah horor, kalian bisa follow Podcast Kisah Horor di Spotify. Jangan lupa untuk selalu dengerin Podcast Kisah Horor di episode-episode terbaru berikutnya ya, karena pasti lebih nyeremin banget gitu cerita-ceritanya dibandingkan episode sebelumnya. Tapi sebenarnya sih banyak banget sih yang serem buat aku, apalagi ini endingnya, aduh sumpah ini merinding, sumpah aduh kayak berasa aku kayak ngeliat film, kayak naskah cerita film. Ini kalau misalnya dibikin adegan film horor ini bagus banget ini, sumpah bagus, tinggal diperpanjang aja durasinya gitu. Oke, thank you semua, dan jangan lupa nantikan cerita-cerita horor di episode berikutnya.